perbudakannya yang sedang dia mencicil. Nanti dia akan dipayungi naungan yang mana naungan tahtal arsy rahman, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di panas terik matahari, di dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, di dalam dhilli arsy yang mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa menolong orang mujahid, menolong orang yang tertimpa hutang dalam kesulitan, atau membebaskan perbudakannya yang sedang dia mencicilnya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala qatli mu'min bi syatri kalimatin lagi Allah maktubun baina 'ainai ayisun min rahmatillah. Rawahu Ibnu Majah, Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, hadisun dhaif. Barang siapa membantu untuk membunuh seorang mukmin walaupun dengan sebaris kalimat, sekalimat saja membantu, menyuruh untuk membunuh seorang mukmin, diperintahkan dengan surat bunuh dia, dan itu sudah syatar kalimat, separuh kalimat. Maka orang ini nanti maktubun baina ini akan ditulis di antara dua alisnya, dua matanya, Aizon min rahmatillah, ini orang putus harapannya dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya nggak bisa masuk ke dalam surga, masuknya binarul jahim, dia bakal masuk ke dalam api yang panas, karena dia menyuruh dengan potong kalimat, sepucuk kalimat, memerintahkan. Itu menolong doang, bukan dia yang bunuh, hanya setuju aja atau menyuruh saja untuk dia membunuh seorang muslim mukmin. Di dalam istilah satu kalimat ada qi, ada i, ada ra, ri, ayat, ada sini aki, artinya bunuh, bahasa singkatnya, alif dan qaf, akhi artinya bunuh, gadl, al-gadl. Na'udzubillah dari itu di zaman-zaman para penguasa Bugis. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana zaliman sallallahu alaihi. Rawahu Ibnu Asakir an Ibnu Mas'ud dari Abdullah bin Sa'di Sumbai. Barang siapa membela, menolong orang-orang zalim, sallallahu alaihi, nanti Allah berikan dia dikuasai oleh syaitan. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'd. Dia akan jadi teman dengan orang-orang zalim, karena dia sudah membantu orang zalim dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta, akhirnya dia menjadi dikuasai oleh orang-orang zalim. Sallallahu alaihi. Orang zalim yang lain yang dia bantu akan menguasai dia dengan syaitannya, dengan perbuatan kejamnya, jababirah, orang-orang yang kejam, bugis. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mena'ana ala khusumatin bi dhulmin lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'a. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim bi Mustadrak an Ibnu Umar bin Al-Khattab, hadisun sahih. Barang siapa menolong kepada pertengkaran, orang dua bertengkar, yang satu ditolong bi dhulmin dengan kezaliman, membela orang yang zalim, maka dia termasuk orang zalim. Lam yazal fi sakhatillah. Orang tersebut yang menolong orang yang zalim di dalam sengketanya, lam yazal fi sakhatillah, senantiasa di dalam kutukan Allah, murka Allah, hatta yanza'an, sampai dikeluar daripada sengketaan tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, man a'ana zaliman liyudhhira bi batilihi haqqan
فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس hadis sahih. Barang siapa menolong orang yang zalim untuk membatalkan hak orang lain, mengalahkan orang lain di dalam hukumannya, maka dia terlepas daripada jaminan Allah dan Rasulnya, tidak masuk ke dalam syurga. Allah bari'at minhu zimmatullah, ahdullah, janji Allah, amanat Allah kepada dia, penjagaan dan memasukkan dalam syurganya Allah lepas, nggak jadi. Karena dia membela orang zalim, sengaja-ngaja untuk mengalahkan hujahnya orang tersebut dengan kezalimannya, membatalkan hak orang lain, mengalahkan hak orang lain, maka dia terlepas dari zimmatullah, kepercayaan Allah, terlepas daripada janji Allah kepada dia. Khadalahu Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man i'tadara ilaihi akhuhu bima'dziratin falam yaqbalha kana 'alaihi min al-khati'ati mithlu sahibi maqsid. Rawahu Ibnu Majah wa Dhiya al-Maqdisi an Jawdan. Rasulullah berkata, hadisnya Imam Ibnu Majah, minta maaf kepada saudaranya karena kesalahannya yang tidak dia sengaja, bima'dzirah, minta dimaafin atas kesalahannya tersebut, falam yaqbalha, lalu nggak diterima minta maafnya itu kepada orang tersebut, kana 'alaihi min al-khati'ah, maka orang yang tidak menerima maaf orang lain, dia mendapatkan dosa mithlu sahib maqs, seperti orang yang bermain pajak, ya. Orang pajak dan maqs, orang-orang yang mengambil maksa, ya. Mengambil cukai yang paksa, ya. Nauzubillah min dzalik. Salah nggak salah diambil juga, ya. Mau dibayar enggak juga, dia mau ambil itu barangnya. Begitu, karena dia nggak mau memaafkan orang lain yang minta uzur, ma'dzirah, ya. Dia bersalah, dia ngaku, dia minta maaf, dia nggak maafin. Oh salah, mestinya kita maafin, ya. Kalau enggak, sama juga dia seperti orang yang memaksa mengambil hak orang lain.